Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, teman-teman yang tergabung melalui Zoom, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita, senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa mengamalkan setiap sendi Islam yang tentu diperintahkan kepada kita. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita di atas istiqamah, di atas Islam, dan di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat dan taslim semoga dan senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga selawat juga senantiasa tersampaikan kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, ya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan orang yang senantiasa dan berusaha mengikuti beliau dengan sempurna sesuai dengan tuntunan, ya, hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insya Allah dalam pembahasan kali ini, satu, dua, tiga, kita akan masuk pada pembahasan itu berkaitan dengan masalah isbal. Ya, berkaitan dengan masalah isbal. Kalau masalah isbal ini, maka dia masuk dalam bab pakaian tentunya. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak asing di telinga kita ketika kita mendengar istilah isbal, ya. Orang yang isbal itu disebut dengan musbil. Ya. Jadi kalau ada orang yang berpakaian isbal, maka dia disebut dengan musbil. Apa itu isbal, jemaah sekalian? Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Arabi, ya, rahimahullahu taala, ya, dan selain beliau, isbal adalah memanjangkan, melabuhkan, atau menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki dan menyentuh tanah, baik karena sombong ataupun tidak. Ini disebutkan oleh Ibnul Arabi dan yang lainnya. Jadi, ya, didefinisikan isbal adalah pakaian, ya, yang dipanjangkan, yang dijulurkan, yang dilabuhkan sehingga menyentuh tanah, menutupi mata kaki dan menyentuh tanah, ya. Baik itu dipanjangkan, dijulurkan karena sombong atau tidak. Ini sekaligus bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya isbal itu boleh, ya, dengan syarat tidak sombong. Yang tidak boleh itu karena sombong. Ini merupakan di antara bantahan bagi mereka tentunya. Nah, teman-teman sekalian, bab isbal ini adalah khusus untuk eh, laki-laki, ya. Karena perempuan itu tidak berlaku hukum isbal. Ya, perempuan itu tidak berlaku hukum isbal. Karena wanita memang dia diperintahkan untuk menutup eh, seluruh auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Adapun cadar ada khilaf di antara para ulama. Nah, para jemaah yang kenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Syekh Tahlawi menukil beberapa dalil berkaitan dengan masalah isbal ini. Dalil pertama bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Al-musbilu idzaratu wal mannan." Tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak juga Allah melihat kepadanya, tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Yaitu orang yang menjulurkan sarungnya
atau kainnya hingga melebihi batas mata kaki, yaitu orang yang isbal, ya, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian yang tidaklah ia memberi melainkan ia mengungkitnya, dan seterusnya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini, ya, ada beberapa orang yang nanti pada hari kiamat, ya, dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya juga tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia dijanjikan dengan azab yang pedih dikarenakan pelanggarannya atau dia melakukan perbuatan yang dilarang. Di antaranya adalah al-musbilu idzarah, yaitu orang yang menjulurkan, ya, sarungnya atau kainnya hingga melebihi batas mata kakinya, ya. Nah, kemudian dalam hadis lain, ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yanzurullahu ila man jarwa idarahu batara. Allah tidak memandang orang yang menjulurkan sarungnya hingga melebihi batas mata kakinya karena sombong. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi dalam hadis ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memandang, tidak akan melihat orang yang isbal, di mana isbalnya itu diiringi dengan kesombongan. Ya, diiringi dengan kesombongan. Mungkin karena pakainya bagus, ya, mungkin karena dia merasa kurang ganteng kalau tidak isbal, ya, sehingga dia isbalkan celananya, sehingga dia sombong. Maka kata Nabi SAW, Allah tidak memandang orang yang isbal, di mana isbal itu diiringi dengan kesombongan. Nah, boleh menjelaskan, ya, pada zaman sekarang pelanggaran terhadap larangan ini hampir merata. Ini dikarenakan kebodohan mereka akibat bujukan syaitan terhadap sebagian manusia tadi. Mereka membantah bahwa mereka menjulurkan baju bukan karena sombong atau angkuh. Sedangkan beberapa hadis meriwayatkan bahwa yang dilarang adalah menjulurkannya karena sombong atau takabur. Mereka tidak memperhatikan bahwa eh, ancamannya lebih pedih jika disertai dengan kesombongan atau keangkuhan. Ya, sekalipun demikian, ancaman tersebut tetap ada, sekalipun perbuatan itu tanpa disertai kesombongan. Yang membedakan ancaman dan hukuman pada perbuatan yang disertai kesombongan itu lebih pedih daripada yang tidak diiringi dengan kesombongan. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi SAW? Ma tahtal ka'baini minal izari fafinna. Setiap bagian sarung kain yang berada di bawah mata kaki, maka neraka adalah tempatnya. Ini diriwayatkan oleh An-Nasai. Ya. Dan hadis ini hadis yang sahih. Ya. Jadi dua dalil terakhir yang Anda sebutkan itu merupakan bantahan bagi orang yang mengatakan bahwasanya tidak apa-apa ya kalau kita isbal, kalau dia tidak diiringi dengan kesombongan. Justru hadis pertama itu, ya, tadi menjelaskan bahwasanya isbal yang diiringi dengan kesombongan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Kemudian hadis terakhir yang Anda bacakan tadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menjelaskan secara umum, ya, baik yang sombong atau yang tidak sombong, ketika dia melakukan isbal, maka kata Nabi SAW apa fafinna, ya, maka neraka adalah tempat, ya. Jadi ketika seseorang itu melakukan isbal, dia melakukannya dengan tidak sombong, maka dia juga diancam dengan neraka. Ya, meskipun nanti akan ada khilaf di antara para ulama yang berkaitan dengan orang yang menggunakan celana atau pakaian yang tidak isbal, kemudian dia memakainya tidak dengan sombong, ada khilaf di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya eh, apa namanya pendapat pertama mengatakan bahwasanya orang yang menggunakan pakaian yang tidak isbal, ya, kemudian dia tidak sombong dalam hal ini, maka dia dihukumi makruh saja, makruhnya. Sedangkan ulama lain mengatakan yang memutlakkan akan haramnya baik dengan sombong atau tidak, ya tetap dihukumi haram. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga sudah Ana singgung tadi sedikit bahwa seorang muslim yang tentu dia menggunakan pakaiannya dan ketika dia melakukannya dia melakukan isbal, ya, diiringi dengan kesombongan.
maka hukumannya akan lebih berat. Ya, di antara dua pendapat tadi, ya, yang baik menggunakan pakaian yang isbal tapi tidak sombong, itu kan tadi Anda sebutkan ada khilaf di antara para ulama kan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan secara mutlak. Dan wallahu alam, jika kita perhatikan dalil-dalil, maka pendapat kedua itu lebih lebih mendekati kepada dalil bahwasanya eh, haramnya isbal itu mutlak ya, baik itu diiringi dengan kesombongan atau tidak. Terlebih ketika diiringi dengan kesombongan, maka azabnya pun atau konsekuensinya akan lebih besar tentunya. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man jara thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya di hari kiamat kelak. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ini menjadi perhatian bagi kita berkaitan dengan rambu-rambu di dalam berpakaian tentunya. Jangan sampai ketika kita ingin menutup aurat, ya, ketika kita ingin memenuhi di antara perintah Allah itu menutup aurat, justru akan mendatangkan murka Allah dari sisi yang lain. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan semua rambu-rambu yang berkaitan dengan pakaian ini, ya. Karena banyak sekarang orang yang memang ingin menutup aurat, tapi ternyata di sisi lain dia melanggar atau menabrak hukum-hukum syariat. Dan ini konsekuensinya berat tentunya. Ya, misalnya dia menggunakan pakaian yang terlalu ketat misalnya, ya sehingga membentuk tubuh dan itu juga tidak dibolehkan. Ya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah sami'na wa ata'na dengan memperhatikan rambu-rambu di dalam masalah berpakaian ini. Jangan sampai justru ketika kita berpakaian tujuannya menutup aurat justru mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala karena membuka pintu maksiat dari sisi yang lain. Nah, jadi ketika sudah pasti berkaitan dengan masalah hukum ketika itu keluar ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, maka tidak ada jalan lain selain kita untuk mentaatinya, bukan malah memperdebatkannya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, "Falyahdhari alladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang yang menyalahi perintahnya itu takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ini An-Nur ayat 63. Jadi ketika sudah jelas datang perintah atau larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah isbal, maka tidak ada jalan lain selain kita mentaati perintah itu, memperhatikan rambu-rambu itu, dan tidak sama sekali menyalahi, apalagi sampai melanggarnya. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya kata Allah ya khawatirlah, karena pelanggaran yang kita lakukan kita akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ya. Dan ini adalah perkara yang harus kita perhatikan. Demikian teman-teman sekalian ya, dalil yang dinukil oleh Syekh Pahlawi di dalam kitabnya. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sarungku terurai. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menegurku seraya mengatakan, "Wahai Abdullah, ya, tinggikanlah sarungmu." Aku pun meninggikannya. Beliau bersabda lagi, "Tinggikan lagi." Aku pun meninggikannya lagi. Maka semenjak itu, aku senantiasa menjaga sarungku pada batas itu. Ada beberapa orang bertanya, seberapa tinggi? Yaitu kata Ibnu Umar, sampai setengah betis. Ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Syekh Albani rahimahullahu taala berkomentar. Apa kata Syekh Albani? Hadis ini sangat jelas sekali bahwa kewajiban seorang muslim adalah ia menjulurkan pakaiannya hingga melebihi tidak menjulurkan pakaiannya hingga melebihi kedua mata kakinya. Bahkan adalah ia meninggikannya hingga batas mata kaki. Walaupun tidak dia bertujuan sombong. Dan dalam hadis ini terdapat bantahan kepada orang isbal dengan sangkaan bahwa mereka tidak melakukannya karena sombong. Tidakkah mereka meninggalkan hal ini demi mencontohkan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ibnu Umar?
Ataukah mereka merasa hatinya lebih suci dari Ibnu Ibnu Umar? Ya. Jadi di dalam hadis ini ya, Nabi SAW ya menegur Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar itu pakaiannya itu isbal. Dan Nabi SAW tidak bertanya apakah kamu melakukannya karena sombong atau tidak. Akan tetapi Nabi SAW langsung memerintahkan agar Ibnu Umar menaikkan sarung beliau hingga setengah-setengah betis. Dan ini yang paling paling afdal. Ini yang paling afdal ya. Bagi seorang muslim adalah dia menggunakan celananya, tidak berlaku bagi perempuan ya, bagi laki-laki. Awas hati-hati. Ya, yaitu paling afdal adalah setengah setengah betis, itu yang paling afdal. Lalu bagaimana bagi orang yang mungkin dia masih pelajar, misalnya bagi orang yang bekerja atau PNS, di mana mereka tidak diizinkan cingkrang, maka batas maksimal diturunkannya boleh, ya batas boleh itu adalah sampai pertengahan mata kaki. Di batas pertengahan mata kaki. Ketika menutupi mata kaki, maka jatuhnya isbal. Ya. Jadi yang afdal itu adalah setengah betis, dan yang dihukumi boleh adalah turun sampai pertengahan mata kaki. Di bawah mata kaki dihukumi isbal dan itu tidak diperbolehkan. Jadi ini merupakan jawaban ya bagi orang yang mungkin bertanya, kami di tempat kerja tidak dibolehkan cingkrang misalnya. Maka ya dilihat saja, disesuaikan, ya diturunkan saja sampai batas batas maksimal dibolehkan begitu itu setengah setengah mata kaki. Begitu juga mungkin bagi para pelajar ya, mungkin ingin meniru cara berpakaian Nabi SAW dari sisi cingkrangnya, mungkin nggak bisa ya sampai setengah setengah betis ya. Nanti ditegur sama sama guru atau sama BK misalnya, maka ya disesuaikan saja sampai tidak jangan sampai pada tahap apa namanya afdol ya, jangan setengah setengah betis tapi diturunkan saja sampai ya pas pertengahan mata kaki lah begitu ya. Adapun kalau di luarnya maka itu kan di luar dari tanggung jawab sekolah atau tanggung jawab BK begitu. Ya. Jadi itu ya yang afdol itu setengah setengah betis dan dihukumi boleh itu di bawahnya sampai maksimal maksimal pertengahan mata kaki. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini tadi hadis sudah kita bacakan ya. Ma'asfala minal ka'baini minal izari, ya ma'asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Apa saja yang berada di bawah kedua mata kaki di dalam neraka. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ahmad. Nah, di dalam hadis ini tadi sudah kita bahas juga bahwa apa saja yang berada di bawah kedua mata kaki itu di dalam neraka itu isbat. Satu poin teman-teman sekalian yang perlu kita perhatikan, bagaimana kalau misalnya pekerjaan saya itu berbahaya misalnya, berbahaya karena berkaitan dengan bahan kimia misalnya, sehingga eh, berdasarkan SOP yang berlaku itu harus tertutup semuanya, ya bagaimana begitu. Nah, jawabannya adalah tetap diusahakan harus tetap cingkrang, ya. Tadi kan sudah Anda sebutkan tadi, kalau misalnya di lab misalnya ya harus tertutup misalnya, dia menggunakan celana, celana itu kan bisa tetap cingkrang pas pertengahan mata kaki. Kemudian dia kan habis itu menggunakan sepatu gitu kan. Ya, sepatu itu kalau mau sampai paha pun nggak apa-apa. Ya. Karena di hukum isbal itu yang dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Termasuk menggunakan kaos, misalnya kaos kaki. Apakah menggunakan kaos kaki yang ditarik sehingga sampai paha misalnya ya? Itu isbal? Jawabannya adalah tidak. Karena isbal itu adalah dari atas ke bawah, itu celana. Ya. Adapun dari bawah ke atas itu tidak. Bahkan kalau antum sampai mau menggunakan sepatu atau kaos kaki sampai eh, sampai paha ya, karena SOP itu nggak ada masalah ya. Yang bermasalah itu ketika isbal dari atas ke bawah begitu. Jadi itu adalah jawabannya. Itu adalah jawabannya. Kan bisa bisa cingkrang ya dengan syarat tidak harus dia sampai pertengahan betis. Jadi gunakan saja kaos kaki atau dia ditambah dengan sepatu gitu. Itu kan ya insya Allah aman.
Para jemaah yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Dzar bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim." Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bagi mereka azab yang pedih, ya. Rasul menyebutkan ini sebanyak tiga kali. Lalu Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW, khabu wa khasiru, man hum ya Rasulullah? Man hum ya Rasulullah? Merugilah mereka. Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang suka memanjangkan pakaiannya, yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang melaraskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Nasai, Ad-Darimi. Ya. Jadi di antara salah satu kewajiban seorang Muslim adalah menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek hidupannya sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Apakah melalui dari tutur kata, apakah dari perbuatan, apakah dari tindakan, dia harus dan berusaha memposisikan diri sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk masalah pakaian dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadisnya yaitu ya apa kata Nabi SAW, keadaan sarung seorang muslim hingga setengah betis tidaklah berdosa bila memanjangkannya antara setengah betis hingga di atas mata kaki. Dan apa yang turun di bawah mata kaki, maka bagiannya di neraka. Barang siapa yang menarik pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Ya, berkata Syaraful Haq Azim Abadi rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan bahwa yang sunnah hendaknya sarung seorang muslim itu hingga setengah betis dan dibolehkannya turun dari itu hingga mata kaki. Apa saja yang berada di bawah mata kaki maka hal itu terlarang dan haram. Tadi sudah Anda jelaskan ya. Yang maksimal itu afdal itu setengah betis, maksimal itu setengah mata kaki. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, kesimpulannya isbal ya melazimkan menarik pakaian dan menarik pakaian melazimkan kesombongan walaupun pelakunya tidak sombong. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waspadalah kalian dari isbal dalam berpakaian. Karena hal itu termasuk kesombongan dan Allah tidak menyukai kesombongan. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud Ahmad. Dan ini sahih ya. Sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, ya. Makin jelas ya, di mana batas maksimal, di mana batas batas minimal. Dan ini harus kita ingat teman-teman sekalian, jangan sampai kita terjatuh dalam masalah masalah isbal. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Tadi ya perkata Ibnu Hafiz ya, Ibnu Hajar bahwa melazimkan menarik pakaian ya dan menarik pakaiannya karena kesombongan ya, itu tetap diharamkan. Orang melakukan isbal, ya baik dia sombong atau tidak, itu tetap diharamkan. Walaupun pelakunya tidak bermaksud sombong begitu. Nah, berkata Ibnul Arabi rahimahullah ta'ala, tidak boleh seorang laki-laki memanjangkan pakaian yang melebihi kedua mata kakinya. Meski dia mengatakan, aku tidak melakukannya karena sombong, karena larangan hadis secara lafaz mencakup pula orang yang tidak sombong, maka tidak boleh bagi yang telah tercakup dalam larangan kemudian mengatakan aku tidak melaksanakannya ya karena sebab larangan tersebut tidak ada pada diriku. Ucapan semacam ini merupakan klaim yang tidak bisa diterima, bahkan memanjangkan pakaian itu sendiri menunjukkan akan kesombongan ya. Jadi kata Ibnul Arabi ya, baik itu orang itu sombong atau tidak sombong ketika isbal ya, maka pelakunya tetap tetap dihukumi sombong ya. Karena memanjangkan kaki memanjangkan
celana di bawah mata kaki itu pelakunya dihukumi sombong meskipun niatnya tidak sombong berdasarkan lafaz hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita bedah di atas tadi teman-teman sekalian, ya para ulama sepakat bahwasanya isbal yang diiringi dengan kesombongan itu haram. Isbal yang diiringi dengan kesombongan adalah haram. Ya. Namun para ulama dalam hal ini berselisih pendapat berkaitan dengan hukum orang yang isbal yang tidak diiringi dengan kesombongan. Pendapat pertama tadi mengatakan bahwasanya hukumnya makruh. Ya. Dan ini pendapat jumhur sebenarnya. Yang kedua hukumnya haram secara mutlak. Ya. Ini haram secara mutlak. Dan ini adalah di antara salah satu pendapat Imam Ahmad, ya, yang berbeda dengan pendapat lain yang masyhur dari beliau. Kemudian pendapat Qadhi bin Iyad, ya, Ibnul Arabi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Kemudian salah satu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat As-San'ani, pendapat Syekh Albani, pendapat Syekh bin Bas dan Syekh Al-Utsaimin, ya. Maka jumhur mengatakan makruh, ya, ketika dilakukan tidak sombong, dan sebagian lagi mengatakan haram secara mutlak meskipun tidak diiringi dengan kesombongan. Maka jika kita perhatikan di antara dua pendapat ini, ya, maka pendapat yang sejalan yaitu pendapat yang terakhir itu mengatakan bahwa baik dengan sombong atau tidak sombong itu tetap dihukumi haram, ya, berdasarkan dalil yang ada. Dan ketika kita dihadapkan dua pendapat yang saling bertabrakan, maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Ya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kita berlainan pendapat, adanya selisih silang pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu kata Allah lebih baik bagimu dan lebih utama, ya, dan lebih baik akibatnya. Ini An-Nisa ayat 59. Maka kata Allah, ya, jika kita berselisih pendapat, ada silang pendapat, maka kita kembalikan kepada dalil. Dan dalil menunjukkan bahwasanya, ya, orang yang isbal itu, ya, baik dia isbal karena sombong atau karena tidak sombong, itu masing-masing mendapatkan ancaman. Ini menunjukkan akan haramnya baik isbal karena sombong atau tidak sombong. Terlebih ketika sombong, maka akan semakin haram lagi. Akan semakin haram lagi. Terlepas dari khilaf para ulama dalam masalah ini. Ya. Wallahu alam, ya, jika memang ada orang yang mungkin memilih pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya boleh saja sombong makruh, ya. Meskipun tidak sombong, ya, ya silahkan saja, nggak ada masalah, ya. Karena semua hal yang kita pilih, semua hal yang kita jalani, kita masing-masing akan mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tugas kita hanya menyampaikan saja, ya, apakah nanti akan ada kesepakatan di dalamnya atau hanya akan menimbulkan perselisihan, masing-masing memiliki konsekuensi tentunya. Baik, para jamaah makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian kajian kita berkaitan dengan masalah isbal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, ya, dan senantiasa mengistiqamahkan kita di atas Quran dan Sunnah, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kesabaran kepada saudara kita yang tengah dizalimi dimanapun berada, di Palestina, di Yaman, dimanapun mereka berada, ya, setiap tempat dan setiap waktu. Kita bermohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyertakan kita dengan pahala sebagaimana mereka dapatkan, tentunya dengan harta, doa, dan dengan dukungan moral yang kita berikan. Tapi yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi tentunya. Allah dan Rasulnya terlepas dari kekeliruan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.